posisi itu gimana overtime banyak ya, kita dapatnya lebih banyak juga gitu. Terus di bagian mana lagi bro? Tadi tuh restoran sudah, galley, restoran, setelah itu housekeeping. ya housekeeping. Di housekeeping itu untuk posisinya ya, kalau di tempat saya bekerja public area itu bisa kita sebut celebrity cleaner. Setelah itu deck attendant atau asisten stateroom. Setelah itu stateroom. Setelah stateroom baru supervisor, dan ke atasnya itu sampai manajer gitu. Untuk low salary-nya sendiri di housekeeping departemen itu 850. Tapi untuk housekeeping itu banyak gitu ininya, saya jobnya, sampingannya. Apalagi tiap embarkasi itu wah udah duit itu. Kita kerja dari jam 8 sampai jam 11 atau 12 itu bantu stateroom dapat itu $100. Ya minim paling minim itu $70 lah dapat. Itu tuh per apa bro? $70 itu per hanya hari embarkasi. Untuk hari itu saat aja. Itunya saja. Untuk kita bedding, beres-beres kamar gitu loh. Itu dari jam 8 sampai jam 12 lah. 8, 9, 10, 11, 12. 4 jam itu bisa minimal dapat itu $70. 70. Bahkan kalau bisa nyampe 100 ya? Nyampe 100. Kalau dihitung Indonesia kurang lebih 70 itu berapa ya? Taruhlah kurang lebih 1 juta gitu. 4 jam. Mau nyari di mana lagi 4 jam 1 juta itu. Hanya di kapal mungkin ya. Kalau bisnis jangan ditanya ya. Kalau bisnis gede itu udah lebih dari itu. Tapi untuk kerja itu nyari duit 4 jam 1 juta itu ya mungkin di kapal aja ya. Mungkin ada selain di kapal juga. Tapi kan kita tergantung tempat kerja kita juga kayak gimana mungkin ya. Tapi untuk di kapal pas hari embarkasi itu banyak sih saya coba kayak gitu, bantu housekeeping, bantu stateroom maksudnya. Itu biasanya larinya ke anak-anak celebrity cleaner. Tapi di luar celebrity cleaner kayak galley juga banyak kok yang ambil sejaman kayak gitu. At least bantu dapat tambahan gitu ya, lumayan buat tambah rokok atau bisa buat jajan keluar main celebrity cleaner ya. Setelah itu kita lari ke deck attendant. Kalau deck attendant itu masuknya kan masih fix salary deck attendant itu atau asisten stateroom. Dia bukan TP system ya, dia masuknya itu fix salary. Itu kurang lebih salary-nya itu 1.200 per bulan. 1.200 per bulannya itu per bulan 1.200. Tapi nggak fix. Untuk fixnya itu kan fix di masuk white card-nya atau masuk rekening kita itu 1.200 per bulan. Tapi tipsnya beda lagi, karena deck attendant atau asisten stateroom itu kan dia dapat saweran juga, atau bahasanya tipsnya dapat tip dari stateroomnya itu. Biasanya, dari atasannya itu bro? Ya, dari posisi paling atas deck attendant atau asisten stateroom itu stateroom, dia dapat duit dari stateroom juga. Tergantung dia megang berapa stateroom, berapa orang gitu. Misal taruh 5 orang lah, taruh 5 orang stateroom kita handle-nya. Karena job desk-nya deck attendant atau asisten stateroom sendiri itu kan bantu anak stateroom, kayak kita nyiapin towel, nyiapin linen, nyiapin pillowcase kayak gitu. Semua kebutuhan kamar itu kan anak deck attendant yang nyiapin. Jadi otomatis setiap cruise itu mereka dapat dari anak stateroomnya itu. Paling nggak taruh satu orang itu kurang lebih ya 20 biasanya, $20 per stateroom itu biasanya. Lebih banyak stateroom lebih banyak lagi bro? Lebih banyak stateroom lebih banyak lagi. Kalau bisa 5 aja ya per cruise, taruh cruise pendek itu $20 ya. Misal punya 5 itu udah 100 itu per minggu itu. Padahal dia udah emang job desk-nya dia itu kayak gitu. Tapi kan karena respect-nya orang kan yang lebih tinggi posisinya itu berbagi gitu loh. Emang udah tradisinya kayak gitu ya. Begitu. Jadi untuk deck attendant sendiri kurang lebih
fix salary 1.200, tapi dia bisa ngumpulin minim-minimnya itu per bulan itu 1.500 dapat 1.500 dengan yang dengan fix salary itu, dengan tipsnya itu. dengan tipsnya. Bahkan kalau cruise bagus kayak cruise Caribbean, cruise Alaska itu bisa ya dapat 2.000 itu ya. Sampai 2.000. Nah, untuk deck attendant itu. Kemudian setelah deck attendant itu stateroom. Nah, untuk stateroom itu kan tipping salary. Dia tergantung tamu juga ya. Berapa kamar dia handle, berapa kamar, berapa tamu juga yang decline itu kan sangat berpengaruh banget itu. Karena emang gajinya mereka itu dari tamu. Kalau tamunya banyak yang decline, otomatis gaji kita hancur, gaji stateroom itu. Karena hitungannya itu kalau stateroom ya, kalau nggak salah nih, per kepala itu berapa dolar gitu loh. Satu kamar kan 2 orang, itu udah 2 kepala. Di satu harinya itu berapa dolar per kepala dikali berapa cruise, nah itu gajinya itu, gaji stateroomnya itu segitu. Begitu. Jadi kurang lebih stateroom ya. Kalau cruise bagus kayak Alaska, cruise Caribbean itu dapat tuh 3.000 itu lebih. Itu belum termasuk tips ya. Mungkin kalau sama tip itu bisa mungkin dapat 4.000 ya. Kalau sama tip itu cruise bagus. Balik lagi tergantung tamu. Mereka bisa dapat 1.000 juga bisa per bulan itu. Kalau emang cruise jelek, tamu jelek, semua decline gitu ya. Teman-teman kalau bingung nih ada istilah-istilah ini cruise ini apa nih, bisa ke komen ya, nanti kita bisa jelaskan ini tuh maksudnya apa, supaya ya mohon maaf jangankan teman-teman saya yang lagi ngobrol aja nih yang diobrolin apa ini terkadang ada beberapa istilah-istilah yang memang nggak saya paham tapi saya ikuti, oh ternyata arahnya ke sini. Barangkali teman-teman ada yang nggak paham nih di istilah-istilah yang tadi Mas Bro jelasin, bisa komen, nanti kita bisa bahas lagi Mas Bro ya. Tulis di komen teman-teman. Di berikutnya, departemen berikutnya Mas Bro tentang salary-nya. Nah, berikutnya ini departemen bar ya. Nah, ini departemen yang biasanya orang-orang cari itu ya di bar. Karena orang-orang semua yang ada di situ apa orang Indonesia khususnya? Khususnya orang-orang Indonesia ya. Biasanya itu paling tergiur sama di bar itu ya. Karena emang apa yang bisa ngasilin uang banyak itu ya di bar gitu. Yang Mas Bro sekarang nih, yang tempatnya Ya. Mas Bro sekarang kan di bar ya? Nah, untuk di bar itu kan posisi itu ada utility bar atau bar boy, kemudian bar server, habis itu bartender, kemudian senior bartender. Bartender juga beda-beda ya, ada bartender, ada flair bartender, kemudian senior flair bartender. Setelah itu baru ke supervisor atau asisten bar manager, kemudian ada senior asisten bar manager, habis itu baru bar manager. Dan gajinya kalau di bar ya, kalau cruise bagus itu wah, fantastik gitu, bisa bikin duit. Karena tradisi orang sana kan minum ya, tradisi orang sana minum. Di bar juga emang tempat-tempatnya gitu ya, emang produknya bar kan beverage atau minuman itu ya, kayak alkohol kayak gitu. Tapi nggak semua di bar itu alkohol, karena ada jus, ada ada kopi, di air mineral, itu semuanya itu di bar. Intinya semua produk beverage itu ya dari bar begitu. Untuk salary-nya Bro? Untuk salary, untuk utility bar kan masuknya itu bukan fix salary ya, masuknya itu juga sama tipping system. Kalau gratuity-nya itu lebih kecil dari gala utility, hanya 700 kalau utility bar. Tapi karena mereka kan tipping system, mereka dapat bonus, dapat tips, bahkan tip dari tamu juga dia dapat. Kalau dia rajin itu kan bisa nge-floor atau bahasanya bisa jualan juga. Jadi ya untuk utility bar itu bisa ngumpulin minim itu 1.000 lah untuk utility bar per bulan ya Bro? per bulan. Kalau dia rajin itu ya lebih,
bahkan bisa lebih dari 2.000 itu bisa untuk Utility bar. Iya, karena utility bar itu posisi fleksibel ya, dia itu kalau males ya gaji dia itu dikit, tapi kalau dia rajin terus bisa jualan kayak gitu ya, wah gaji tuh sama bar server mungkin 1-2 mungkin ya kalau dia rajin. Karena utility bar sendiri ya dapat tip dari bar server, dari bartender juga dapat ya, apalagi di stasiun bagus kayak di Martini gitu lah. Karena rata-rata utility bar itu pengen banget megang Martini, memang kerjanya agak lebih sih, tapi kan hasilnya lebih juga timbang bar lain gitu loh. Oh, Martini itu nama bar, bro? Martini itu nama bar, Martini bar. Di situ tempat juggling lah, semua minuman Martini itu di situ. Spesialis ini bar, spesial bar. Berarti bar juga nggak satu ya, bro? Banyak ya? Banyak kalau bar. Martini bar, full bar, Martini bar, full bar, mas bar, ada kasino bar, ada rendezvous, terus ada apa lagi? Teater bar, ada Ocean View bar, ada dining ada 2, terus ada crew bar, ada staff bar. Kebayang kayak apa itu kapal. Terus apa lagi ya? Banyak bar itu. Tiap kapal kan beda-beda namanya ya, nama barnya itu. Gitu. Kemudian untuk posisi atasnya utility bar itu ada bar server. Nah, untuk bar server sendiri itu posisi paling bisa bikin duit, men. Karena tergantung penjualan ya. Kalau penjualan kita bagus, hasilnya bagus. Kalau penjualan kita jelek, hasilnya jelek. Tapi kalau untuk gratuity-nya itu, gratuity salary-nya itu kurang lebih 1.200. Sekarang itu 1.300 kalau untuk sekarang ya. Itu kalau gratuity maksudnya itu kan kalau kita jatuh sakit misalnya full sebulan itu kita nggak kerja ya, kita dapat gaji itu, gaji 1.300 itu. Kalau kurs bagus itu bar server bisa ya dapat 3.000 lebih, itu bisa, sangat memungkinkan. Karena tergantung penjualan, bro ya. Iya, karena kontrak kemarin di Eclipse itu saya lihat sendiri ya, gaji bar server itu 2 minggu itu dapat 2.500 sekian. 2 minggu? Itu 2 minggu. Itu punya siapa, Mas bro? Punya orang Bali satu. Oh, punya teman, bukan punya Mas bro? Bukan. Kira punya Mas bro. Kalau punya saya pribadi ya ini ngelus-ngelus dada aja lihat gaji itu. Tapi posisi sekarang kan di bar server ya, bro ya? Sekarang Mas bro maksudnya posisinya kan di bar server. Posisi di bar ya, tapi belum merasakan cruise yang bagus. Belum karena memang gara-gara corona itu. Gara-gara Covid-19 itu. Itu 2.500 per 2 minggu. Kalau di Indonesia ini kan buset kan. Mau nyari di mana hasil segitu 2 minggu. Kalau sebulan tapi berarti 5.000 ya. Tapi ya enggak seterusnya hasilnya segitu ya. Enggak seterusnya. Karena tiap cruise kan beda-beda ya. Terus lah, walaupun cruise bagus tapi kita nggak bisa jualan sama aja ya. Karena inti dari bar server itu kan harus pintar jualan. Jualan gimana maksudnya, bro? Jualan paket. Kayak jadi kita nawarin ke tamu. Ini kita dari bar, kita punya paket untuk ngirit minum di bar itu ada paketnya. Ada klasik paket, ada premium gitu loh. Terus kalau tamunya beli itu otomatis kita dapat gratuity. Semakin kita banyak jualan paket, apalagi paket premium paket ya, itu udah pasti itu udah kelihatan lah. Pokoknya gaji bar server itu bisa dihitung dari awal cruise ya. berapa paket yang kita jual itu udah bisa kelihatan. Misalnya paket udah banyak yang kita jual misalnya, udah kerja tiap harinya mending nyantai aja karena kita udah tahu gajinya seberapa. Paketannya itu. Kalau pengen dapat lebih ya kita nyari swipe-nya itu. Nyari swipe itu karena tiap tamu yang order itu kan kita masukin ke POS, ke komputer itu. Misal pesennya 1, kita dapat 1 poin misal taruh. Nah, minim-minimnya bar server itu kan dapat poin itu paling minim ya 150 lah per harinya itu 150 poin.
itu nilainya itu per swipe atau per poin itu nilainya itu lupa 0, berapa ya 0,30 sen, $0,30 itu per Poin. swipe, per poin itu. Misal taruh 100 aja ya, taruh 100 swipe per hari, tinggal dikali aja 100 dikali 0,3 berapa tuh jadinya, $30 per hari. Itu gaji di luar kita jualan paket. Misal cruise-nya cruise 1 minggu, itu berarti 7 hari ya, 7 kali 3 7 kali 3 210 210. Itu tambahan dari penjualan. penjualan paket begitu.